untuk mencari beberapa jurnal ya terkait dengan reaksi redox. Nanti dari beberapa jurnal itu kemungkinan dijelaskan ya, oh ini melalui mekanisme reaksi bola dalam karena begini gitu ya. Oh ini melalui mekanisme reaksi bola luar karena begini dan seterusnya. Seperti itu ya. Sama dengan reaksi substitusi pada kompleks oktahedral dan square planar kemarin ya. Jadi seperti itu. Misalnya pada mekanisme hidrolisis dalam suasana asam, oh terjadinya seperti ini, pada hidrolisis suasana basa seperti ini ya. Ini yang mendukung mekanismenya. Kalau pada suasana basa melalui DCB kemarin adik-adik ya. Karena di situ pada stereokimia produk yang didapat itu ternyata semuanya campuran. Oh berarti di situ memang terjadi reaksi disosiasi dari basa konjugit ya akibat proses protonasi ya. Seperti itu yang dijelaskan. Nah, meskipun tidak mudah untuk membedakan kedua mekanisme reaksi tersebut ya, penentuannya dapat dilakukan dengan berbagai reaksi ya. Jadi laju reaksi untuk transfer elektron, ya jadi kan karena tadi ada reaksi redox ya, jadi terjadi proses reduksi pada atom pusat kobalt dan terjadi oksidasi pada atom pusat krom ya. Nah, transfer elektron itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah laju penggantian ya pada bola koordinasi dari reaktan ya. Biasanya untuk reaksi yang melalui mekanisme reaksi bola dalam itu laju reaksi penggantiannya ini adalah berlangsung lebih cepat ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesesuaian tingkat energi ya dari kedua pereaktan ya, kesesuaian tingkat energi dari kedua pereaktan. Kemudian yang ketiga adalah solvasi ya dari kedua pereaktan ya, bagaimana terjadinya solvasi. Kemudian yang keempat adalah sifat alami dari ligan ya, sifat alami dari ligan. Sekarang yang pertama kita coba untuk melihat ya, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme reaksi bola dalam ya, mekanisme reaksi bola dalam. Nah, kedua-duanya ini adalah merupakan kompleks oktahedral adik-adik. Di sini yang kita bedakan adalah pada mekanisme reaksi substitusi di sini adalah terjadinya reaksi redox ya, oksidasi dari pereaktan yang ada ya, oksidasi maupun reduksi ya. Sekarang mekanisme reaksi bola dalam ya. Pada mekanisme reaksi bola dalam, mekanisme transfer atom pada mekanisme ini baik pereduktor maupun oksidator ya terikat satu dengan yang lain dengan jembatan atom. Jadi cirinya pada mekanisme reaksi bola dalam itu ada salah satu ligan ya yang bisa berfungsi sebagai ligan jembatan ya, sebagai ligan jembatan. Cirinya ligan jembatan itu adalah suatu ligan yang memungkinkan dia untuk terjadinya ikatan sigma antara dua atom pusat ya, antara dua atom pusat. Contohnya itu misalnya ligan Cl ya. Jadi ligan Cl itu adalah ligan yang bisa bertindak sebagai ligan jembatan ya, ligan jembatan. Ya karena pada ligan Cl itu memungkinkan ada dua pasangan elektron yang bisa membentuk ikatan sigma antara dua atom pusat. Nah, di sini jembatan ini bisa berupa atom, molekul atau ion ya. Melalui jembatan ini berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Contohnya di sini ya. Misalnya pada mekanisme reaksi ini pada kompleks pentaamin klorokobalt 3 dengan heksakuokrom 2 itu ya. Cl ini bertindak sebagai ligan jembatan ya. Dari sini maka kita akan mendapatkan suatu intermediate dengan bilangan oksidasi 4+. Nah ini yang paling mudah, kita yang paling bisa melihat, satu nanti kita bisa memisahkan kan gitu ya, senyawa ini gitu ya, senyawa intermediate ini dengan membentuk garam ya, misalnya dengan anion yang lain, nanti kita bisa lihat apakah di situ terbentuk memang untuk kompleks dengan muatan 4+ ya. Atau bisa juga kita melihat nanti dari daya hantar ya, setelah kita reduksi senyawa atau intermediate-nya ini ya. Jadi dari sini kita harus bisa mengisolasi ini media yang dibentuk itu ya. Apakah di situ ada perubahan bilangan oksidasi ini yang juga berpengaruh terhadap perubahan daya hantar ya. Hari ini adalah 4+ ya. Jadi dari sini terjadi perbedaan muatan ya.
antara pereaktan dengan madya, ya, pereaktan dengan madya. Kemudian di sini akan terjadi transfer proton atau terjadi transfer elektron, ya, di mana CO-nya akan mengalami reduksi, CR-nya mengalami oksidasi, ya, CR-nya mengalami oksidasi. Nah, sehingga di sini nanti ini bisa kita isolasi, adik-adik, ya, bisa diisolasi. Adanya transfer CL pada CR dapat juga mudah deteksi karena produk CR3, ya, produk CR3 ini bersifat inet dan dapat dipisahkan melalui teknik pertukaran ion. Jadi di sini kalau semula adalah CR heksa aquo CR, ya, kemudian ini kalau terjadi proses oksidasi membentuk CR3, ini juga bisa kita amati, ya. Kita bisa amati dengan melalui pertukaran ion, ya. Ini juga bisa kita amati sehingga proses terbentuknya mekanisme reaksi melalui bola dalam, ya, di situ dengan bergabungnya dua senyawa tadi, ya, melalui ligan yang berposisi sebagai jembatan, itu kita bisa lihat gitu, ya. Pada keadaan ini CO2 secara alami memiliki sifat labil kemarin, ya. Jadi CO2 ini bersifat labil, tapi laju reaksinya ini kan berjalan lambat, ya. Kemarin yang sudah kita jelaskan untuk contoh kemarin, adik-adik, ya. Nah, ini adalah kalau dia pada suasana asam, reaksinya ini lebih cepat, ya, terjadi, tapi kalau pada suasana basa, penggantian ligan amin dengan aquo itu akan berjalan lambat, ya. Jadi pada mekanisme reaksi ini terbagi menjadi 3 tahap reaksi, adik-adik. Yang pertama adalah reaksi substitusi terjadi melalui pengikatan pereduksi dan oksidator atau pereduktor dan oksidatornya dengan jembatan ligan. Cirinya kalau itu melalui inner sphere. Kemudian yang kedua, terjadi transfer elektron melalui jembatan ligan tadi. Kemudian terjadi pemisahan produk. Ya, ini, ya. Kemudian setelah itu kan terjadi pemisahan produk. Nah, adanya pemisahan produk ini juga bisa kita lihat tadi, ya, melalui pertukaran ion. Kita bisa memisahkan ion CR3-nya ini. Seperti itu bisa dipahami, adik-adik, untuk mekanisme inner sphere atau mekanisme bola dalam. Ya. Kemudian ini kalau kita lihat dari lajunya, konstanta laju, ya. Ini adalah konstanta lajunya sekitar 10⁻3, 10⁻7, ya. Ini adalah pendukung untuk mekanisme reaksi melalui bola dalam, ya. Jadi lajunya berlangsung lebih cepat, biasanya gitu. Kemudian yang kedua, dari mekanisme reaksi redox ini, kedua-duanya memungkinkan juga melalui mekanisme bola luar, ya. Jadi di sini kalau mekanisme bola luar, transfer elektron pada saat terjadinya reaksi redox itu adalah pemindahan elektron dari atom satu ke atom yang lainnya, ya. Jadi di sini tidak terjadi melalui ligan jembatan, ya, tidak terjadi melalui ligan jembatan. Jadi dari sini ini akan terjadi transfer, ya, transfer elektron. Ini untuk terjadi reaksi redox, ya. Ini mengalami reaksi reduksi. Ini mengalami reaksi oksidasi, ya. Kemudian dari sini pada keadaan asam, ya, ini ligan NH3-nya mudah digantikan oleh ligan aquo, ya. Ini karena pengaruh dari labilitas, ya. Ini diganti ligan aquo, kemudian pada CR3 ini salah satu ligan aquo digantikan oleh ligan CL, ya. Satu ligan aquo digantikan oleh ligan CL. Nah, ini adalah melalui mekanisme bola luar, ya. Bedanya kalau pada mekanisme bola luar itu tidak terjadi ikatan antara kedua pereaktan, oksidator dan reduktor melalui jembatan ligan, ya. Artinya di sini kalau adik-adik perhatikan itu adalah bilangan koordinasinya dari kedua pereaktan maupun produk itu adalah tetap, ya. Tidak ada perubahan bilangan koordinasi. Ciri-cirinya ini, ya. Dari ligan kedua reaktan terikat kuat dan tidak ada perubahan bola koordinasi pada pereaktannya. Tidak terjadi perubahan bola koordinasi dari pereaktannya. Bila bola koordinasi ligan tidak berubah, maka pengaruh utama dari adanya transfer elektron adalah pada jarak ikatannya, ya. Pada jarak ikatan, ya. Pada jarak ikatan. Kalau tadi yang kalau melalui mekanisme bola dalam, itu di situ ada perubahan bilangan koordinasi, kemudian ada perubahan muatan dari madya tadi ada, ya, dari madya yang bisa kita deteksi, kemudian kita juga bisa memisahkan